katakanlah kaku pamannya kelas 12, terus ambil pamannya jurusan. Jadi jurusan itu yang dilihat itu adalah pamannya jadi model, jadi politikus. Sing akeh itu pengen jadi politikus, sing akeh ilang poline. Jadi tikus cacit ngono. Jadi model sekolah mode, kemudian dari politikus sekolah sospol, pengen dihukum 4 tahun sekolah di SH, kan gitu. Artinya kejebak dengan kekakuan. Kalau kita menurut percaya kepada ayat bahwa sesungguhnya nanti Tuhan yang akan mapanke, begitu ya. Tuhan akan mapanke. Pada saat tujuan yang kita tetapkan itu adalah kepastian. Tujuan kita tetapkan kepastian. Tapi intinya begini ya. Kamu punya cita-cita boleh, tapi yang butuh kamu tahu. Syukur sudah sering saya sampaikan. Syukur itu terbuka lapang dada nyegoro. Orang itu terjebak pada saat menjadi orang itu gak mutung, putus asa, ceklek, bergelimpangan karena cita-cita kecil atau cita-cita yang diinginkan tidak kesampaian. Kemudian tidak disertai dengan satu karakter syukur, terbuka, lapang dada, nyegoro, utek hatinya tuh adem, hati ini terbuka. Nek uteknya adem, dingin, hatinya terbuka, maka menjadi pendengar, penyimak yang baik, punya nalar, menjadi penyimak pemerhati yang baik, menjadi rasional. Kan begitu. Kamu belajar, kita belajar. Intinya ini ya, makanya kan tidak membuat satu plot harus jadi ini enggak. Karena belajar itu intinya memproses otak untuk memiliki akal yang baik. Kalau kita berbicara tentang struktur otak, Anda belajar itu membangun galur-galur atau sungai-sungai yang dapat dibentuk di dalam otak. Semakin banyak saraf terhubung di dalam otak, maka akan menjadi memungkinkan terkoneksi antara otak satu dengan otak yang lain, otak depan, lobus, otak belakang, otak atas, kortek, neokortek, umpama begitu kalau kita berbicara tentang otak. Amigdala membentuk dendrit dan seterusnya kalau kita berbicara tentang otak. Terjadi konektivitas di dalam otak karena otak ini sarafnya sangat banyak, luar biasa, 10 pangkat 10 pangkat 7. Ini kan sangat banyak sekali saraf yang terbangun di dalam otak. Semakin otak itu tidak digunakan atau digunakan dengan hanya semaunya sendiri, otak itu semakin bantat. Podo karong gawe jajan ora dadi. Biasanya gawe jajan ora dadi. Nek ngocok mungkin kurang atau apa, akhirnya mbok dadi jajan bantat gitu. Enggak mekrok, apa jajan apa? Bolu. Enggak mekrok, enggak mekar. Terus akhirnya bantat. Otak juga begitu. Jadi intinya kita belajar itu sebenarnya salah satunya tajri min tadiyal anharu khalidina fiha abada. Walaupun penjelasan konkretnya enggak seperti ini. Jadi pada saat otak itu sebenarnya membangun asosiasi apa? Membangun koneksi, membangun untuk menyambungkan. Semakin banyak aliran, semakin banyak saraf yang terbentuk, maka solusi hidup kamu akan menjadi semakin mudah. Pintu-pintu kesulitan kehidupan semakin mudah. Sehingga pada saat mendapatkan cobaan, ujian, hantaman, itu nggak mudah goyah, nggak mudah blank, uteknya ora blank. Orang itu nggak tidur malam 4 hari, itu biasanya sudah blank. Itu kan kaitannya dengan saraf. Pendidikan sebenarnya ini, semakin pusing, semakin mumet. Jadi kalau katakanlah kamu punya keinginan jadi apa begitu ya, jadi polisi, harus polisi, enggak dadi daftar neh kapapat kelimo, itu bisa wis jungkel gitu loh, pusing karena itu yang dituju gitu. Mungkin Tuhan punya kehendak, tapi sesungguhnya kalimat nusoriful ayatnya liqomi yashkurun, terbuka lapang dada, maka Allah akan menempatkan kamu menjadi apa gitu. Boleh kamu punya cita-cita jadi tentara, tapi kamu harus tahu intinya di situ.
Jadi belajar, membaca, komunikasi, yang punya otak belajar itu hanya manusia. Anak-anakku dan semua jamaah rahimakumullah, yang punya otak belajar itu hanya manusia. Hewan punya otak dengan kapasitasnya masing-masing. Ada kelinci, kemudian ada tikus, ada simpanse. Ini kan memang tahapannya berbeda. Kemudian manusia yang tertinggi, kita nggak uraikan satu persatu, tapi yang memiliki otak belajar pada dasarnya itu adalah manusia. Kamu menjadi apapun, saat syukur menjadi bagian dari hidup kamu, terbuka, lapang dada, berbiasa rasional, nalar, mengendalikan diri. Nek kowe kaku sadar, saya punya watak kaku, sadari, dilatih untuk dilembutkan, untuk semakin kalau nggak bisa jajan adonan, untuk semakin di mix, ditafakuri. Kalau ini terbawa terus, nek tuwek gampang stroke, gampang kolesterol, asam urat, misalnya kan begitu. Gak apa-apa wong sakit obat okeh ya misalnya kan. Nek pengen lah rezeki ya apa-apa gitu. Jadi itu intinya. Karena memang proses pengembangan potensi itu memang kudu dilatih.